KVDAI Regional 2 mempersembahkan cerita rakyat Sumatera Utara, asal mula Danau Losung. Narasi Sapitri Oktarida. Datu Dalu disuarakan oleh Rido Nababan. Sang Maima disuarakan oleh Bang Aulia. Putri Jelmaan Babi disuarakan oleh Kak Mega. Dan Burung Erna disuarakan oleh Kak Tia. Selamat mendengarkan. Dulu kala, di wilayah Sumatera Utara, ada dua orang kakak beradik bernama Datu Dalu dan Sang Maima. Orang tua mereka mewariskan sebilah tombak pusaka. Sesuai dengan adat masyarakat Tapanuli, tombak pusaka itu jatuh ke tangan Datu Dalu sebagai anak tertua. Suatu hari Sang Maima hendak meminjam tombak tersebut untuk berburu babi hutan yang lagi-lagi merusak ladang mereka. Kak, aku hendak berburu babi hutan. Bolehkah aku meminjam tombak pusaka dari orang tua kita? Kau boleh meminjamnya, tetapi jagalah tombak itu dengan baik. Jangan sampai hilang. Sang Maima lalu masuk hutan dan berhasil menombak perut seekor babi hutan dengan tombak tersebut. Namun ternyata babi hutan itu masih bisa melarikan diri ke hutan belantara. Sial, babi hutan itu ternyata kuat sekali. Ia masih bisa lari sekalipun tubuhnya terkena tombak. Sang Maima kemudian pulang dan melaporkan kejadian itu pada kakaknya. Datu Dalu marah ketika mengetahui tombak pusakanya telah hilang. Aku tidak mau tahu. Kau harus menemukan tombak itu. Dasar Kak Datu Dalu, sejak dulu selalu saja begitu. Tak pernah mau memaklumi dan egois. Lebih mementingkan benda pusaka itu ketimbang adiknya sendiri. Lalu Sang Maima menyusuri jejak-jejak babi hutan buruannya yang terluka itu. Namun jejak-jejak tersebut menghilang di sebuah lubang besar. Ternyata lubang tersebut adalah pintu sebuah istana kerajaan yang sangat indah. Sang Maima menemukan seorang putri cantik yang sedang kesakitan dengan sebuah tombak menancap di perutnya. Putri cantik itu ternyata adalah jelmaan babi hutan yang terluka oleh lemparan tombak milik Datu Dalu. Duhai putri jelmaan babi hutan, aku akan membantumu mengobati luka-luka itu. Kalau boleh aku tahu, siapa namamu duhai manusia? Namaku Sang Maima. Hanya pengelana yang tengah melintasi hutan. Tentu saja Sang Maima berbohong agar putri jelmaan babi tidak mengetahui bahwa dialah pelaku penombakan. Beberapa hari berlalu, dengan ilmu pengobatan yang didapat dari orang tuanya, Sang Maima mengobati luka sang putri hingga sembuh. Sang Maima, terima kasih telah membantu dan mengobati luka-lukaku. Sekarang sebagai balas budi, katakan apa yang kau inginkan. Niscaya permintaanmu akan kukabulkan. Aku hanya ingin meminta tombak pusaka yang telah membuatmu terluka, putri. Hanya itu? Kamu ini aneh sekali, Sang Maima. Kupikir kamu akan meminta harta benda ataupun kekayaan. Tombak itu sangat indah menurutku, putri. Dan mungkin benda itu akan sangat berharga dan membantu perjalananku selanjutnya. Putri babi hutan pun akhirnya mengabulkan permintaan Sang Maima. Sang Maima akhirnya pulang dan mengembalikan tombak pusaka itu pada Datu Dalu. Sang kakak sangat gembira karena tombak pusakanya telah kembali. Syukurlah, akhirnya tombak pusaka ini kembali ke tanganku. Untuk merayakan ini, aku akan mengadakan sebuah pesta besar di rumah. Pesta meriah pun digelar. Akan tetapi Datu Dalu tidak mengundang adiknya, sebab ia merasa Sang Maima adalah penyebab ia hampir kehilangan tombak pusaka orang tuanya. Sang Maima merasa sakit hati
Ia kemudian juga membuat sebuah pesta yang lebih meriah untuk menyaingi pesta yang diselenggarakan Datu Dalu. Lihat saja, aku akan mengadakan pesta yang tak kalah meriah. Aku akan menggelar pertunjukan menarik, yaitu seorang perempuan yang badannya dihiasi dengan berbagai macam bulu burung hingga menyerupai burung erna. Benar saja. Pertunjukan itu membuat banyak sekali tamu datang ke rumah Sang Maima. Kabar meriahnya pesta yang dibuat Sang Maima membuat panas telinga Datu Dalu. Karena penasaran, sang kakak pun berniat mengadakan pertunjukan burung erma juga di pesta berikutnya. Adikku, bisakah aku meminjam perempuan burung erna itu untuk pesta di rumahku? Boleh saja, Kak. Namun, kakak harus berjanji untuk menjaganya. Jangan sampai perempuan burung erna itu hilang. Sang Maima lalu mengantarkan perempuan itu ke rumah Datu Dalu. Kemudian ia bersembunyi di atap rumah Datu Dalu. Ketika malam tiba, ia menyelinap menemui perempuan burung erna itu. Perempuan burung erna, besok sebelum matahari terbit, kau harus pergi dari sini. Dengan demikian, kakakku mengira kau menghilang. Ini imbalan buatmu jika menuruti perkataanku. Baiklah Tuan Sang Maima, aku akan pergi fajar nanti. Hati-hati, jangan sampai ada yang melihatmu. Jika tidak, aku bisa celaka. Tentu saja, Tuan tidak perlu khawatir. Keesokan harinya, Datu Dalu terkejut ketika mengetahui perempuan itu sudah tidak ada. Datu Dalu berusaha mengganti kerugian itu dengan emas, tapi Sang Maima bersikeras tidak bersedia menerimanya. Aku tidak mau tahu. Kau harus mencari perempuan burung itu sebagaimana aku bertanggung jawab mencari tombak pusaka beberapa waktu lalu. Oh, jangan-jangan ini hanya siasatmu untuk membalas dendam atas perlakuanku kemarin. Tentu saja, aku kesal padamu sebab selalu saja egois dan tidak mau kalah. Sekarang kau telah menghilangkan burung erna aku. Apa kamu akan menggantinya? Hah? Tidak akan. Aku tidak sudi. Karena perempuan itu hilang bukan atas keteledoranku. Akhirnya perkelahian antara keduanya tidak dapat dihindari. Datu Dalu mengambil sebuah lesung lalu melemparkannya ke arah adiknya. Namun sang adik menghindar, sehingga lesung tersebut melayang tinggi dan jatuh ke kampung Sang Maima. Ajaibnya, di tempat jatuhnya lesung itu, kemudian terbentuk sebuah danau. Kini danau itu disebut dengan Danau Losung. Sang Maima tidak kalah marahnya. Ia melemparkan sebuah piring ke arah kakaknya. Namun, Datu Dalu pun berhasil menghindar, sehingga piring yang dilemparnya jatuh di kampung Datu Dalu. Di tempat jatuhnya piring tersebut juga terbentuk sebuah danau yang kemudian disebut Danau Sipinggan. Begitulah akhir dari kisah kedua saudara yang tidak pernah akur. Pesan moral dari cerita legenda rakyat Sumatera Utara ini adalah kita harus menjauhi sifat curang dan egois, karena akan menimbulkan permusuhan sesama saudara. Sampai jumpa di cerita rakyat berikutnya.